Hi friends, kembali lagi di Get to Know Friend in 5 Minutes. And today's friend is... Penasaran kan? Ayo kita mulai ke kediamannya. Let's go. Nah, sekarang kita sudah ada di kosan Baraya nih. Oke, kita kepoin nih sama-sama. Ayo guys. Ayo, kita di lantai 2. Kita udah ada di depan kosannya Raja. Halo. Apa kabar Raja? Alhamdulillah. Boleh Ayo, masuk? Iya, sini masuk. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di kos. Wah, gini friends, kediaman Raja di kosan Baraya. Sekarang asiknya kita ngobrol gak sih sama Naja? Iya nih. Iya. Halo Naja, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih kesibukannya di weekend kali ini? Karena ini kan mau UAS ya di kampus juga, jadi sibuk nugas. Banyak banget tugasnya. Aduh. Iya, oh iya mau UAS ya? Iya, mau UAS. Ini ngomong-ngomong kosannya boleh nggak sih kayak aku nanya-nanya apa sih Oh. isi-isi yang ada di kosan ini? Iya, silahkan. Oke. Nih, jadi ini luasnya mau apa? Sekiranya 4x4 ya kayaknya ini. Iya. Jadi ada wastafelnya juga. Ini biasanya beberapa kos nggak ada kan, cuma beberapa kos doang yang ada wastafelnya. Ini di sini ada. Terus biasanya masak di sini. Ini buat yang goreng, pakainya kompor panci listrik kayak gini. Terus ini yang buat ngerebus. Jadi aku beda ini yang ngerebus sama yang goreng. Tuh, terus ini minyaknya. Ya biasalah perlengkapan kos buat cabai. Iya. Itu pasti ada. Jadi ini di kosan suka masak nih ya, tim masak apa tim beli jadi Masak nih? dong. Oh masak. Masak. Wih keren nih, cowok keren nih. Ya. Nasi juga pakai rice cooker udah. Terus apa lagi? Siapa lagi? Apalagi ya? Sih buat nyantai kalau habis makan kan enaknya duduk nih, duduk Iya. di sini. Enak. Sini. Terus Oke. ini kembali ke sini. Ada ini apa namanya? Rak. Ini buat buku, ini Al-Quran di sini. Buku, terus yang paling bawah aku sisipin ini buat aku kosongin buat ini. Manajemen kabel sama perangkat-perangkat lain kayak ini kalau biasa main game kan. Nih, ada stick di sini. Ada Bawa dua- PS ya? Oh, Bawa enggak, ini buat nyambung apa namanya? Ke nyambung ke ini. Iya. Terus ke laptop. Ini ada ring light karena biasanya tugas tuh pakai tugas video kan. Video gitu ya? Nah, ini pakai ring light. Aku beli ring light satu di sini. Biasanya nyolot di sini. Terus ini buat workspace laptop. Terus bawah laptop ini ada apa namanya penyangga ini, stand laptop. Ini beli yang, kalau aku saranin beli yang besi. Soalnya kalau apa namanya yang plastik biasanya gampang roboh. Nih beli yang besi. Terus HP di sini biasanya buat multimedia di sini kalau ada WA, jadi gampang lihatnya. Ada standnya, terus mouse sama tatakan buat mouse. Udah itu aja sih. Sama ini meja biasa. Ini meja apa namanya yang meja belajar biasa buat lesehan. Ini nggak ada yang spesial. Ya, di sini. Ini kasur-kasur. Beli sendiri atau Beli dari sendiri kosan dong. ibu kos? Ini kasur beli sendiri. Ini ukuran 2x 500 atau berapa ya? 2,5 meter kan? Seukuran badan lah ya Iya, gitu. Seukuran badan. Karena masih jomblo kan masnya? Iya dong. Guling satu sama bantal satu.
Ini nggak pakai spray karena spraynya masih dicuci. Jadi kebutuhan anak kos ya, seenggaknya punya 2 spray atau 3 spray biar bisa ganti-ganti. Nih, kayak gini, selimut 1. Udah. Menarik ya. Oh ya, itu ada tas. Tas aku saranin beli 2 atau 3. Ini aku beli 3. Tas paling gede. Ini buat kayak kalau mau traveling jauh-jauh, pakainya yang ini. Terus ini buat kuliah. Oh, ada 4. Wah, banyak sekali nih. Ini buat yang kuliah biasa, maksudnya nggak pakai laptop, cuma buku. Nah, ini isinya buku doang. Ya. Ini pakainya yang ini. Terus yang ini buat jalan-jalan biasa nih, jalan dekat, pakainya ini biar Buat main gitu ya. HP sama power bank atau sama dompet doang nih cukup lah. Itu sama yang satu lagi buat kuliah pakai laptop. Nah, aslinya kan bisa pakai ini. Iya. Tapi ini kebesaran nih, kan. Iya, benar. Gedenya beda. Jadi aku beli satu lagi buat khusus kuliah buat laptop, bawa laptop. Jadi aku beli ini. Jadi ada 4 tas buat keperluan sehari-hari. Terima kasih tips and trick buat anak kos. Iya. Kayaknya udah ini banget ya, udah pro banget menjadi anak kos. Gimana kalau kita tanya-tanya lebih dalam tentang Najah? Oke, siap. Oke. Halo friends. Nah, kembali lagi bersama saya Maya Alma dan juga bersama Fatih Najah. ya, halo Najah. Ngomong ini Najah nih mahasiswa UIN semester berapa nih? Semester 3. Dari jurusan apa? Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, nah Najah ini tuh kenapa sih milih di Bandung gitu loh buat jadi tempat kuliah gitu, apalagi di UIN gitu? Alasannya tuh apa? Sebenarnya aku pribadi ya, dari dulu tuh passion mau ke penyiaran begitu. Jadi pengen nyari-nyari tempat yang sekiranya bisa support gitu tentang tren, tentang desain, tentang apapun. Nah, aku nyari-nyari ketemunya di Bandung nih. Jadi aku cari lagi kampus mana yang bagus buat aku belajar gitu. Nah, ketemulah di UIN ini. Ya dulu tuh apa sih sama orang tua diizinin buat bentar dulu deh, aku mau nanya nih, lupa nih. Kamu tuh asal dari mana? Dari Semarang, Jawa Tengah. Jauh banget. Iya, ngerantau gitu Iya, ya, anak ngerantau. rantau. Nah, kamu kan kalau boleh tahu nih, orang tua setuju nggak sih kayak kamu buat kuliah di luar kota gitu? Awalnya sih ada kayak bimbang gitu ya, karena pertama rantaunya jauh banget gitu, udah keluar provinsi. Kedua juga ini kan berbeda antara Jawa dan Sunda, jadi harus ada beberapa penyesuaian begitu kan. Tapi setelah aku meyakinkan orang tua bahwa aku bakal bisa survive gitu istilahnya ya, jadi mereka yakin, jadi aku dapat izin buat kuliah di sini. Oke, di sini kan ngekos ya. Apa ada saudara gitu di sini? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nah, gimana tuh rasanya pertama kali keluar kota dan di sana tuh nggak ada siapapun gitu? Gimana rasanya tuh? Tentu pasti yang pertama dirasakan kesepian pasti. Udah jauh dari orang tua, nggak punya teman, nggak punya saudara, itu pasti pertama yang dirasakan pasti kesepian ya. Nggak punya pacar juga ya? Waduh, kalau itu jangan ditanya. Iya. Stay halal brother gitu ya. Iya dong, anak mahasiswa UIN. Oh iya, UIN. Nah, buat seterusnya mulai nyari-nyari teman kan. Udah dapet udah keterima, udah dapet kelas, udah kenal satu angkatannya siapa aja, teman sekelasnya siapa aja, udah mulai nyari-nyari punya teman 1 2 3 gitu. Jadi akrab-akraban aja sih sama teman-teman kelas gitu. Jadi nggak kesepian banget setelah punya teman tuh. Ya, nih aku mau nanya, kan makanan dari Jawa ke Sunda itu pasti beda ya. Nah, gimana sih rasanya? Ada nggak sih kayak, aduh nggak suka nih makanan ini gitu? Ada nggak sih? Itu satu perbedaan yang mencolok banget ya, maksudnya terasa banget buat aku sendiri. Ras Jawa ke Sunda itu pertama makanan kalau di Jawa itu dominan ke manis, kalau enggak ke asin gitu ya. Misal lumpia itu kan dari Semarang, dari daerah aku itu asin, lebih ke gurih gitulah. Terus gudeg itu kan lebih ke manis gitu. Nah, tiba-tiba ke Sunda ini, ke Bandung, banyak sekali makanan pedas.
makanan pedas, kalau enggak makanan yang asem gitu, banyak macam-macam lah gitu. Itu rasanya aduh harus menyesuaikan lidah dulu gitu. Iya. Nggak bisa langsung terima gitu, jadi beberapa kali makan itu harus stop dulu, aduh ini nggak cocok ke lidah, ini nggak cocok ke lidah, terus tiba-tiba makin lama ya udah cocok sendiri gitu. Kayak kan ini nih apa sih namanya, di Bandung itu kan terkenal dengan seblak nih. Kalau di Semarang tuh ada seblak gak sih, dan gimana rasanya gitu? Kalau seblak sih udah mendunia banget ya. Itu kan udah dari tahun berapa tuh udah mulai viral, di mana-mana ada tukang seblak tuh, jualan seblak di mana-mana. Di rumah aku, di deket rumah aku sendiri udah ada. Tapi kalau dipikir-pikir sih nggak seenak di sini. Oh, jadi beda, racikannya enak beda gitu itu. ya di sini. Iya. Oke, nah aku mau nanya nih, kultur shock kamu ketika kesini tuh apa sih gitu? Gimana? Kalau kultur shock itu dari pertama tuh dari makanan tuh udah beda ya, lidahnya harus ada penyesuaian, terus lingkungannya sendiri. Di Semarang itu kalau di rumah aku tuh panas, di sini dingin banget. Ya, Bandung tiis iya, tapi enakeun gitu kan. Iya lingkungan sendiri udah dingin gitu, jadi pertama kali kesini tuh seminggu pertama itu meriang karena perbedaan wilayah gitu kan ya. ya. Terus ketiga ada lagi bahasa, itu beda juga kan. Jadi tahun pertama kesini tuh masih meraba-raba gitulah, masih menyesuaikan bahasa, pakai bahasa Indonesia dulu, terus nanya-nanya, oh bahasa Sundanya ini apa, jadi mulai beradaptasi gitu. Mungkin itu doang sih kalau kultur. Kalau untuk akademik misal di UIN ya sama-sama aja lah, nggak terlalu terasa gitu. Iya. Tapi berarti kalau di kampus nih ikut organisasi apa gitu? Aktif di mana aja gitu loh? Kalau di kampus karena aku milihnya komunikasi penyiaran Islam ya, dan aku sukanya itu di multimedia, misal di komputer nih ada editing atau apa namanya konten creator gitu. Aku gabung di komunitas film, namanya Free Film, itu di KPI. Aku gabung di situ karena suka nonton film juga, sama pengen ngembangin nih gimana cara berkembang lebih baik gitu di komunitas gitu. Oke. Ada apa sih, ikut kan biasanya tuh kalau di ngerantau tuh kan suka banyak kayak ikut daerah-daerah gitu. Oh, ikut gak? organisasi Ya. daerah. Ikut dong mesti. Ya, jadi lebih ke banyak teman yang bisa sama Jawa-Jawa gitu ya. Pertama kali dapat temen kan orang Sunda semua tuh. Jadi kultur Jawa aku tuh kayak hilang gitu. Misal ngomong kalau di Jawa tuh ada ngomong medok gitu. Ya, medok banget ini iya. juga masih medok ya. Nah, medoknya tuh udah mulai hilang kemarin tuh. Nah, terus nyari-nyari teman, oh ternyata ada teman yang satu Jawa gitu, satu daerah, satu provinsi lah gitu. Terus nyari lagi, tanya-tanya, oh ternyata emang ada komunitasnya, ada organisasinya untuk menggandeng teman-teman yang dari luar provinsi, Orda itu namanya KM Jawa Tengah, Keluarga Mahasiswa Jawa Tengah. Ya aku ikut, coba ikut lah. Oh ternyata orang Jawa semua ya, jadi seneng kan ada orang yang satu wilayah gitu, bisa main-main bareng kalau pulang, terus sharing tentang di Bandung tuh kuliah kayak gimana gitu-gitu, jadi seneng banget gitu. Nah, kalau di Bandung nih udah kemana aja nih gitu selama di Bandung, selama 3 semester ini? 3 semester jalan-jalan sih paling kalau weekend ya, karena biasanya Senin sampai Jumat itu ada kuliah. Weekend tuh biasanya karena aku hobinya jogging sama nonton film, jogging itu biasanya muter-muter sini aja, daerah-daerah sini, jalan kaki lah, atau enggak lari-lari dikit gitu, muter-muter daerah Cibiru. Terus kalau lagi bosan banget, biasanya iseng-iseng pakai transportasi umum, naik Damri tuh. Oh iya. Sampai ke Kiara Arta, sampai ke kota. Ya Braga, Asia Afrika juga. Wah, itu ikonik banget kan di Bandung. Aku coba-coba aja di sana. Ternyata emang seasik itu sih Bandung sih. Iya. Emang sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi nggak bosan-bosan amat di kos terus tuh, enggak. Jadi main-main lah kemana gitu. Di Pati Ukur sampai ke Gedung Sate juga pernah gitu. Ya, menurut nih
Nah, mungkin itu tuh yang diomongin, yang diungkapin oleh mahasiswa rantau nih gitu. Nah, bagi kalian yang mahasiswa yang rantau, jangan pernah ngerasa kesepian karena kita masih bisa ikut organisasi gitu ya, ada Orda juga gitu. Nah, makasih ya Naja udah mau ngobrol nih persoalan kuliah di Bandung gitu ya. Kayaknya udah dulu deh ya pertemuan Iya. kita. Bentar deh, temen aku mana ya tadi? Mana ya? Jal, sini. Nah, Halo friends. Tadi Ya. aku habis makan nasi padang. oke. Nah, terima kasih kepada Naja karena udah mau nyempetin waktunya nih buat kita ngobrol, buat kita acak-acak nih Buat get to know kosannya. better gitu sama Naja. Iya. Kayak asik banget sih tadi aku lihat, keren banget. Semangat terus buat anak rantau di luar sana, buat friends semuanya yang anak rantau, jangan pernah merasa kesepian karena kalian punya kita. So, see you in the next episode. Bye bye.